Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romla dengan NIM 0876 dari perwakilan kelompok 4. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan hasil tugas besar kami, yaitu Pancasila sebagai dasar perkembangan iptek pada era globalisasi. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Aidea Azhara Lantang dengan NIM 0802, yang kedua ada Bella Amadea Narwastu dengan NIM 0810, yang ketiga ada Indah Nur Fadila dengan NIM 0834, dan yang keempat ada saya sendiri Romla dengan NIM 0876, yang kelima ada Trivelindasari dengan NIM 0888, dan yang terakhir ada Zulfiana Rezkia dengan NIM 0892. Selanjutnya dibacakan oleh Trivelindasari. Latar belakang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, artinya kelima Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdapat beberapa terminologi yang dikemukakan oleh para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan kelima sila yang dimaksud antara lain: sila pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan iptek. Sila pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa, mengimplementasikan ilmu pengetahuan, mencipta perimbangan antara rasional dengan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Berdasarkan sila pertama ini, iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga dipertimbangkan tujuannya, apakah merugikan manusia atau tidak. Pengolahan diimbangi dengan pelestarian. Sila pertama menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam yang diolahnya. Sila kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar perkembangan iptek. Sila ini bertujuan untuk memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah secara beradab. Iptek adalah bagian dari proses budaya manusia yang beradab dan bermoral. Oleh karena itu, pembangunan iptek harus didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan umat manusia. Iptek harus dapat diabdikan untuk peningkatan harkat dan martabat manusia, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang sombong dan angkuh akibat dari penggunaan iptek. Selanjutnya, sila ketiga, nilai persatuan sebagai dasar perkembangan iptek. Sila ini mengingatkan agar perkembangan iptek ditujukan untuk seluruh tanah air dan bangsa secara merata. Selain itu, sila ini juga memberikan kesadaran bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia dapat meningkat dengan adanya kemajuan iptek. Selanjutnya, sila keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar perkembangan iptek. Dalam berinovasi, perlu adanya rasa saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Setiap pendapat, tanggapan, dan juga kritik yang kita terima harus kita jadikan sebagai motivasi untuk kedepannya. Saling menghargai sangat diperlukan, karena kita tidak akan mampu berdiri sendiri kalau bukan karena bantuan orang lain. Keterbukaan menjadikan wawasan baru bagi setiap ide yang kita ambil, dan akan selalu berguna dan bermanfaat mengikuti perkembangan zaman. Kemudian sila kelima, nilai keadilan sebagai dasar perkembangan. Dalam perkembangannya, iptek yang tersedia saat ini jarang tersentuh oleh masyarakat pelosok dari berbagai penjuru negeri. Hal ini dikarenakan rasa keadilan yang dirasa sangat kurang. Oleh karenanya, perlu diupayakan agar masyarakat pelosok mampu mengakses setiap layanan iptek terbarukan yang ada, dan juga mampu dalam mengelola kekayaan alam milik negara bersama-sama secara aktual, adil, merata, sehingga kemakmuran rakyat akan sama rata. Mengapa harus Pancasila? Karena sebagai sumber historis, sosiologi, politis Pancasila dalam perkembangan iptek. Yang pertama ada historis. Dalam alinea keempat yang termuat, tujuan negara merupakan sumber historis dalam perkembangan iptek. Yang kedua ada sosiologi. Sedangkan untuk sumber sosiologis, Pancasila yang merupakan refleksi bangsa Indonesia merupakan cerminan mutlak untuk setiap tindakan dan perilaku sehari-hari yang diperankan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga ada politis. Pancasila selalu menjadi dasar ideologi dalam setiap urusan kenegaraan, hukum, dan juga politis. Selanjutnya, tantangan yang harus dihadapi Pancasila.
Perjalanan Pancasila dari dulu hingga kini yang terus eksis tidak mudah mulus begitu saja. Banyak ancaman yang ingin menggantikan ideologi tersebut yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Salah satu yang masih teringat adalah G30 SPKI yang ingin mengganti dengan ideologi komunis mereka. Lain dulu, lain juga sekarang. Melalui arus globalisasi yang terus-menerus melanda negeri, menjadikan budaya barat akan bercampur dan dengan mudah diikuti oleh masyarakat tanpa memikirkan dampak buruk yang akan ditimbulkan. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi ke depannya antara lain, yang pertama, masalah keamanan teknologi informasi, yang kedua, keandalan dan stabilitas mesin produksi, yang ketiga, kurangnya keterampilan yang memadai, yang keempat, keengganan untuk berubah oleh para pemangku kepentingan, dan yang kelima, ada hilangnya banyak pekerjaan karena berubah menjadi otomatisasi. Esensi Pancasila, setiap nilai-nilainya tercermin 1. Nilai ketuhanan. Karena pada prinsip dasarnya kita diciptakan untuk beribadah kepadanya dan menyayangi serta memelihara segala bentuk ciptaan. 2. Nilai kemanusiaan. Karena kita merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan satu sama lain, tidak hanya manusia melainkan sesama makhluk ciptaan Tuhan. 3. Nilai persatuan, di mana dengan bersatu kita tidak akan pernah dijajah lagi, sebagai rasa persatuan dan semangat nasionalisme. 4. Nilai kerakyatan, karena Indonesia tercipta dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat yang menjadi kunci sukses keberlangsungan negeri ini. 5. Nilai keadilan, sebagai tujuan dari bangsa Indonesia itu sendiri dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Pentingnya Pancasila di zaman dulu, sekarang, dan masa depan. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi, revolusi industri, dan dengan maraknya budaya luar yang sudah banyak memasuki tanah air, dibarengi juga oleh beredarnya berita hoaks di media sosial, banyak para generasi muda kita yang terbawa arus negatif perkembangan zaman saat ini, sehingga para pemuda kita banyak yang terpapar ideologi luar, menurunnya sifat cinta tanah air, dan banyak yang menjadi pemakai obat-obatan terlarang. Hal tersebut cenderung memberi dampak negatif bagi negara Indonesia. Pancasila menjadi sangat tersudutkan di negerinya sendiri. Hal ini ditandai dengan kemerosotan moral anak bangsa, terlebih lagi para generasi mudanya. Padahal, para anak muda adalah ujung tombak bangsa dan para generasi tua hanyalah sebagai gagang tombak atau sebagai perantara saja untuk meneruskan cita-cita leluhur para pendiri bangsa. Menanggapi kasus-kasus di atas, maka dari itu perlu ditanamkannya nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kebiasaan kita. Nilai-nilai luhur Pancasila yang mampu diterapkan dengan baik akan bisa menjadi pegangan bagi para generasi muda untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, karena pada dasarnya maju tidaknya suatu negara tergantung dari seberapa baik pemuda di negara tersebut. Lalu terdapat kesimpulan. Pancasila yang lahir dari proses panjang akan menjadi bukti nyata setiap perjuangan yang dilalui. Nilai ketuhanan yang dimiliki Pancasila merupakan pengingat kita kepada Sang Pencipta. Nilai kemanusiaan menggambarkan bahwa kita hidup tidak sendiri dan saling membutuhkan. Nilai persatuan, sebagaimana disebutkan dalam pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, menjadikan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Nilai kerakyatan, karena segala bentuk pemerintahan berada di tangan rakyat dan diputuskan musyawarah mufakat. Nilai keadilan merupakan tujuan untuk mewujudkan perdamaian, kesejahteraan, tentram, dan rasa adil yang merata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.